Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Hari ini saya bertemu dengan Pak Kadus, seorang pemuda desa juga yang sekarang jadi Kadus, Pak ya? Iya. Jadi kita akan berdiskusi tentang jelajah desa Bantar Agung. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi, maka kita coba lihat cuplikan bagaimana kondisi desa Bantar Agung. Hari ini kita mau menuju satu lokasi dataran paling tinggi di desa Bantar Agung. Kita ingin melakukan survei lokasi penerbangan drone karena di kemudian hari kita akan melakukan pemetaan desa di sini. Sekarang lagi di kaki Gunung Cermai, mencoba melakukan pre-survey untuk melihat situasi dan kondisi desa Bantar Agung. Luar biasa, sampai kaki Gunung Cermai ini banyak tanaman-tanaman yang dibudidayakan oleh petani kita. Ada jagung, kemudian ada tomat di bawah itu. Juga memang infrastruktur yang membedakan antara Jawa dan non-Jawa itu di sini. Sampai kaki Gunung Cermai, di ujungnya, ya, Om Lukman ya, masih teraspal ini, coba lihat. Keras, lihat itu keras jalannya. Kalau di luar Jawa memang belum. Dan saya kira kondisi inilah yang kemudian patut untuk kita pertimbangkan pemerataan pembangunan di desa-desa di Indonesia. Mudah-mudahan akses seperti ini hampir semua merata di seluruh Indonesia, sehingga ekonomi lokal desa bisa terangkat dengan baik. Jadi kalau saya pikir nggak secara by design, tapi ini adalah hasil letusan kemudian menjadi hamparan yang luas. Mungkin tadinya adalah hutan, dan seperti kita tahu bahwa pasca letusan gunung itu kan membawa unsur hara yang bagus. Positifnya di situ, keuntungannya di situ. Nah, mungkin dari situ masyarakat memanfaatkan ini untuk budidaya. Jadi potensi pertanian di Gunung Ciremai ini memang sangat besar ya. Iya, luar biasa. Di lahan marginal pun tetap dibuat produktif. Sahabat desa, Anda tadi sudah menonton cuplikan desa Bantar Agung. Sekarang kita bertemu dengan salah satu pemuda desa, Pak, siapa namanya, Pak Kadus? Pak Samhari. Pak Samhari. Pak Samhari, boleh nggak sedikit diceritakan, saya lihat tadi potensinya luar biasa di Bantar Agung ini. Ada sawah yang teras sering, kemudian ada pegunungan kaki Gunung Ciremai yang luar biasa indahnya, ada juga perkemahan dan sebagainya. Nah, di balik potensi itu apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, Pak Kadus? Kalau potensi mungkin udah dilihat sendiri sama bapak-bapak mungkin ya, yang lebih tahu dengan analisa-analisa apa. Kami mungkin lebih kurang tahu gitu Pak. Kalau kendala mungkin dari sini kan menjelang apalagi dinobatkan sebagai desa wisata Pak. Oke. Perubahan mungkin untuk penataan, segi tata kelola. Dari awal mungkin dari pemerintahan juga kami belum bisa melangkah yang lebih jauh Pak, menggali sumber daya dari SDM-nya juga kan belum mumpuni gitu Pak. Baik. Kendala-kendala mungkin merubah mindset masyarakat dengan
beralih ke desa wisata dari mungkin dari masih jelajah dulu ke jelajah sekarang. Iya. Mungkin begitu. Baik, ada permasalahan sumber daya manusia, ada persoalan juga perencanaan yang tentunya membutuhkan data ya. Iya Pak. Bukan data. Nah, sekarang kami lagi konsen dengan data desa presisi. Menurut Pak Kadus, seberapa jauh pentingnya data untuk desa ini? Mungkin bagi kami juga dirasakan sangat penting Pak. Dan dengan zaman sekarang mungkin ya hal-hal sekarang data itu kan mungkin dari awal data kependudukan juga updating juga mungkin masih kurang, perlu dibutuhkan lebih cepat mungkin, lebih akurat lagi data-data mungkin data pesawahan lahan dan hasil panen apa kan perlu sekali Pak untuk mungkin kecukupan pangan di kampung, kecukupan pangan di sini kan perlu juga sih Pak, sangat perlu mungkin. Jadi kalau saya tanya Pak Kadus, angka pastinya berapa jumlah hektar sawah di sini? Angka hektar sawah mungkin 60 hektar lebih Pak. 60 hektar dalam satu desa. Iya. Kata mungkin berarti masih kira-kira. Masih kira-kira Pak. Masih belum pasti. Sehingga saya kira Pak Kadus kita butuh data desa presisi ya. Bagaimana kemudian desa ini dibangun dengan satu kepastian data. Iya. Sehingga apa yang dihasilkan di sini kemudian bisa sesuai atau tidak kebutuhan yang ada di dalam desa itu sendiri. Iya betul Pak, mungkin Baik. sangat dibutuhkan. Tapi kalau menurut Pak Kadus bisa nggak kita melibatkan pemuda desa dengan potensi segala keterbatasan yang ada? Justru sangat mungkin Pak kalau Oke, di sini kan mungkin. hal anak muda masih banyak yang SMA atau mungkin yang menjelang kuliah atau hal banyak yang belum di bidang kerjanya belum masuk kerja gitu masih perlu diberdayakan gitu Pak. Dari skill dari apa kan masih jauh gitu. Tapi kan dengan teknologi sekarang mereka juga kan bisa gampang tahu gitu kan dengan. Baik. Jadi sahabat desa, tadi sudah kita dengarkan dari Pak Kadus bahwasanya ditetapkannya Bantar Agung sebagai desa pariwisata butuh perencanaan, dan saya kira perencanaan itu butuh data. Dan tadi telah dikatakan bahwa data desa presisi sangat penting bagi pengembangan desa ke depan untuk khususnya Bantar Agung dan pada umumnya desa-desa Indonesia. Sehingga salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah bagaimana membangun data secara partisipatif ya. Melibatkan pemuda desa, orang desa, kemudian bagaimana mereka bisa mengambil data dengan baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya kan Pak ya. Apa sih mimpi Pak Kadus tentang desa Bantar Agung ini? Ya mimpi saya mungkin mimpi bisa melayani masyarakat secara pribadi dengan baik itu secara desa, mungkin dengan yang lebih cepat, lebih akurat dan mungkin mensejahterakan. Jadi tadi kata kuncinya melayani dengan akurat, melayani dengan pasti. Akurat dan pasti ada di data desa presisi. Dan itulah kemudian sumber kesejahteraan bangsa Indonesia dan tentunya kita mulai dari desa. Saya kira demikian sahabat desa. Sampai ketemu di jelajah desa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat desa.